Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, minggu yang pertama bulan September, tanggal 7 September 2025. Saat ini saya juga di Jember dalam rangka pelayanan pengembalaan gereja Beta Tabernakel Kristus Jember, dan saya juga ada pelayanan ibadah perjamuan kudus. Ya, mari Bapak Ibu berbondong-bondong dan datang kepada Yesus. Sebab perintah Tuhan di dalam Keluaran 23:25, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur, terima kasih. Kalau Tuhan begitu baik, Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya sampai di bulan September. Berarti kita tinggal 3 bulan lagi Bapak Ibu, 3 sampai 4 bulan lagi lah. Ya, sekarang bulan ke-9. Sampai nanti di hari Natal bulan Desember. Sampai nanti kita memasuki tahun yang baru, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, makin mendekati kedatangan Tuhan. Itu mempersiapkan Bapak Ibu bersama saya untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya dan rahmat-Nya yang besar. Kita semua dipelihara dalam kasih Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah-Mu, maka Ia akan memberikan roti makananmu, air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hidupku dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan Rajaku, Juru Selamatku. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku ya Tuhan. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, hari Minggu yang pertama di bulan September, sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah-Mu kami hamba-Mu pelayan di Jember Tuhan.
Kami ingin memuji, beribadah kepada Tuhan, menyembah sujud ke hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hari-hari hidupku dibentuk untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Minggu yang pertama di bulan September tanggal 7. Waktu begitu cepat, berarti kita sudah 1 minggu Bapak Ibu di bulan September. Dari sejak Senin tanggal 1, sekarang sudah hari Minggu. Dan perintah Tuhan, Keluaran 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jadi beribadah kepada Tuhan, hidup kita diberkati. Karena kita beribadah kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala kali. Bangga kita punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bersyukur, terima kasih. Sebab semua karena anugerah Tuhan yang besar, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, hidup layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca kitab Nehemia pasal ke-8 ayat 10 sampai 19. Nehemia dan Ezra begitu cinta Tuhan. Dia akan memerintahkan kepada seluruh jemaat bangsa Israel mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan hari raya Pondok Daun, saudara. Nah, mari kita mau baca ayat yang ke-10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan, bukan kebetulan, tapi semua atas kehendak Tuhan yang membuat hari ini Minggu 7 September 2005. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Bertepatan pula kita baca Nehemia pasal 8 dan 10. Itu di mana Nehemia bupati, kepala daerah berarti bupati. Imam Ezra hamba Tuhan, ahli kitab. Dia memerintahkan bangsa Israel Yehuda untuk datang kepada Tuhan beribadah. Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Ya, jadi sama dengan kita semua hari ini, harinya Tuhan kudus. Harinya Tuhan, mari kita tidak berduka cita, tapi bersuka cita, kata firman Tuhan ini. Mari kita memuji akan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih sebab semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara, ya, sampai kita beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapanmu, minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena ini hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Amin. Mari kita tidak bersusah hati, tapi diberkati Tuhan. Setelah ibadah biasanya Minggu kita ada perjamuan kasih, maka pergilah kita makan minum, ya, makan minum rohani, jasmani, bersukacita karena Tuhan, karena Tuhanlah juru selamat kita. Ayat 12, juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Mari kita juga sama, tenanglah, hari ini harinya Tuhan. Kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati roti makananmu, minumanmu, bahkan Tuhan menjauhkan kita dari penyakit. Karena ini harinya Tuhan, hari yang besar. Kita senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan. Ayat 13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman diberitahukan kepada mereka. Amin. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Selagi aku katakan bersukacitalah, karena Tuhan sumber damai sejahtera akan memberkati rumah tangga Bapak Ibu, diberkati pekerjaan pelayanan semua diberkati, karena kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersukacita, beritahu kepada Tuhan. Ayat 14, pada hari kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul, para Ezra ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat. Nah, di saatnya membaca firman Tuhan. Nanti kita di hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Selain kita memujiakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan.
seperti Ezra lakukan bersama jemaat Tuhan, membaca kitab Taurat, membaca firman Tuhan. Ayat 15, maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantara Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, bulan Tisri, saudara ya. Jadi bulan ketujuh hari raya pondok daun. Kalau di kita di tahun Masih ini sekitar September Oktober, jadi bulan ini saudara. Ya, saya sudah berapa kali ke Israel, senantiasa saya ada melihat hari raya pondok daun di Israel, begitu indah. Mereka sungguh-sungguh hidup memuji akan Tuhan. Mari kita juga sama, kita melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Harinya Tuhan kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap yang rendah hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari pondok daun itu hari kemenangan, di mana bangsa sudah keluar dari tanah perbudakan Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, melaksanakan ibadah selama 7 hari, bersyukur kepada Tuhan dengan pohon-pohon. Mari daun-daun kita mau baca 16, bahwa di semua kota mereka di Yerusalem harus sampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah gunung-gunung, ambillah daun pohon ini, daun-daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan dari pohon-pohon yang rimbun-rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis, bersukacita memuji akan Tuhan. Demikian kita bersukacita karena Tuhan sudah panggil pilih kita. Kita keluar dari dunia kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Bersukacita kita di dalam Tuhan. Terus berikutnya 17, maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaat yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berdemikian. Maka dia adakan pesta ria yang amat besar. Ayat 19 terakhir, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari yang terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan hari raya selama 7 hari untuk bersyukur kepada Tuhan, membaca kitab itu firman Tuhan. Mari sebentar kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita selama 7 hari, dari sejak hari Minggu sampai pada hari Minggu ini karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita pada hari ini tanggal 7 September, selama 7 hari Raya Pondok Daun dilaksanakan, dan pagi ini tepat hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu berbondong-bondong, saat ini saya sedang pelaksanaan pekerjaan Tuhan pengembalaan hari Minggu di Jember. Mari bersama Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama memujiakan Tuhan, melaksanakan ibadah raya, memuliakan Tuhan, bersyukur, bersukacita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Pesta pora di dalam Tuhan. Suatu hari kelak kita juga mengalami pesta pora bersama Yesus, perjamuan kasih, perjamuan yang kudus, perjamuan bersama Tuhan di surga buat selama-lamanya. Tutup, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan untuk senantiasa kita mau cinta Yesus. Ucapkan syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur atas semua kasih karunia Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas keselamatan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, haleluya. Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan penuh dengan sukacita kita dengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita datang kepada Yesus di hari Minggu, hari yang pertama, berbondong-bondong memujiakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.